Jadi ini adalah Iveco Tracker dengan konfigurasi penggerak roda 6x6. Secara spesifikasi ini sangat sesuai dengan kebutuhan untuk pemakaian fire truck di medan tambak. Karena dengan konfigurasi XL 6x6 bisa menjangkau daerah tersulit dengan medan kerja yang sangat berat. Seperti kita ketahui kalau di dunia pertambangan itu sangat jarang sekali jalannya dibuat secara flat, ya, tetapi justru biasanya medannya berlumpur, kemudian memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Sehingga dengan Iveco 6x6 ini, medan itu bisa dilalui dengan mudah karena untuk kriteria fire truck maka dia harus punya kecepatan, kemudian braking system yang baik, dan juga akselerasi. Dengan tujuan agar dia dengan mudah dan cepat menjangkau titik api sehingga api bisa dipadamkan. Itu Iveco atau Cakra Jawara sudah mulai jual sejak tahun 2009. Jadi ada 3 market kita sebetulnya. Itu adalah fire truck untuk tambang seperti yang dibuat Mundharika, fire truck untuk market khusus angkatan, jadi ada angkatan darat, gitu ya. Fire truck untuk khusus bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Total kalau kita bicara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, kita punya hampir populasi kita itu sekitar 40-an unit. Dimulai dari Bandara Merauke, bandara di Serui, kemudian di Halmahera, Kalimantan ada di Berau, ada di Tarakan, ya. Kemudian kalau kita di Sumatera ada di Cutnyadin, di Nagan, kemudian di NTT, Soaba Jawa, kemudian Trunojoyo. Total kira-kira sekitar 40-an unit. Nah, kemudian yang kedua adalah di angkatan, kita ada di Semarang, itu punyanya penerbat, fire truck juga. Yang ini adalah untuk tambang, ya. Jadi aplikasi fire truck kita. Nah, kenapa kita bicara fire truck itu adalah Iveco sebenarnya market leader, dari sisi populasi. Karena kita adalah yang pertama menggunakan transmisi otomatis, fully automatic. Jadi kalau kita bicara untuk yang fire truck ini kan ada beberapa kriteria yang mesti dipenuhi. Contoh kalau kita di bandara itu ada kriteria karena runway-nya pendek, maka dia harus dapat top speed sekian detik, akselerasi sekian lama, plus braking system. Nah, Iveco lolos dari itu semua. Jadi kita punya populasi untuk fire truck ini cukup banyak sejak tahun 2009 sampai terakhir di tahun lalu. Biasanya customer sudah punya kriteria, ya. Misalnya nanti dia harus bisa bawa water berapa, kemudian foamnya berapa. Karena itu disesuaikan dengan nanti jarak sprayernya itu bisa menjangkau berapa jauh. Nah, kami menyesuaikan dari tadi 3 faktor tadi. Berapa cepat akselerasi, berapa cepat dia braking system berjalan, berapa cepat dia top speednya diraih. Karena bisa dibayangkan kalau runway-nya pendek di bandara misalnya, ya, runway pendek, kalau dia top speed nggak dapat, kemudian dia juga nggak bisa menjangkau dengan cepat objek yang mesti dipadamkan, tentu ini kan akan menjadi masalah tersendiri. Nah, Iveco lolos dari 3 kriteria itu, persyaratan utama itu. Gitu. Tentu tadi customer akan melihat sejarah panjang kita sejak tahun 2009. Ya. Kita pertama kali yang masuk, truk Eropa yang pertama kali bisa masuk ke sektor fire truck. Itu menjadi consideration pertama. Yang kedua tentu dari spesifikasi yang memang secara standar kita sudah masuk. Nah, yang ketiga tentunya yang tidak kalah penting, Pak, adalah after sales support. Ya, jadi kami sebetulnya ingin memberikan nilai tambah dari sisi ketersediaan suku cadang, juga kecepatan pelayanan pada saat dibutuhkan. Itu yang kami berikan kepada customer sebagai bentuk pilihan. Memang kalau kita bicara fire truck ini kan produk yang dibutuhkan untuk jangka panjang, ya. Jadi memang kebutuhannya tidak semasif untuk unit produksi di tambang, ya. Misalnya untuk kebutuhan tambang itu untuk kebutuhan OB, kebutuhan hauling, tidak semasif itu kebutuhannya. Tetapi setiap tahun baik kementerian maupun angkatan maupun swasta itu mereka selalu ada kebutuhan itu. Jadi karena kan ada persyaratan yang mereka harus penuhi dan itu tidak mungkin. Contoh misalnya kalau di dunia tambang
dia harus tambah fit, berarti kan jangkauan fire truck harus bertambah. Berarti ada kebutuhan di situ yang sifatnya untuk tambahan populasi unitnya. Jadi misalnya tadi saya balik ke persyaratan kalau untuk di perhubungan yang mengelola bandara yang di luar Angkasa Pura itu mereka mensyaratkan penggeraknya 4x4. Oke. Karena apa? Karena jalannya adalah jalan raya, ya, jalan solid, aspal. Tapi kalau kita ngomong pertambangan, hampir semua mereka membutuhkan truk yang bisa menjangkau daerah berat, sehingga kita keluarkan dengan aplikasi 6x6. 6x6. Ya, jadi penggerak konfigurasi 6x6. Kalau harga kita bicara fire truck itu kan memang spesifikasinya berbeda dengan truk yang lain. Tetapi secara harga unit Iveco, kami tentu punya harga yang kami lihat sekarang adalah paling kompetitif. Ya. Nah, tapi kalau bicara attachment seperti Pundarika tentu berdasarkan tergantung dari spesifikasinya. Jadi misalnya tadi dari kapasitas tangki, ya, kapasiti jangkauan untuk penyemprotan, pemadaman itu akan berbeda dari beberapa kriteria dan spesifikasi yang dibuat. Nah, fire truck itu kan unit yang pengoperasiannya itu sangat rendah. Ya, okay. Malah kalau bisa unit ini nggak boleh beroperasi kan. Nah, tetapi kami punya modul bagaimana walaupun unit ini tidak beroperasi, tetapi kondisi tetap terjaga. Oleh sebab itu, saat delivery kami sudah pastikan kami akan ajarkan teknisi dari customer kita bagaimana melakukan perawatan, karena ini kan hanya dipanasi aja ya, panasi paling tes jalan sedikit ya. Ajarkan mengenai teknik untuk pengoperasian satu. Yang kedua adalah teknik untuk maintenance. Jadi kita ada beberapa standar yang kita harus siapkan, bagaimana perawatan dalam PM 250 jam dan seterusnya. Nah, kami juga punya beberapa paket part maintenance untuk customer. Jadi customer tinggal memutuskan saja, memilih mana yang akan mereka ambil. Ya, karena tadi untuk pembelian spare part fire truck ini kan sangat minim sekali. Ya. Karena kalau kita lihat ke bandara, kebanyakan partnya kan dia ada di hanggar gitu ya. Kalau waktu-waktu tertentu aja dan in case ada emergency situation baru dia keluar.